Kuasa hukum Putri Chandrawati Febri Diansyah mengatakan bahwa pihaknya menghadirkan saksi ahli Elwi Daniel untuk merontokkan dakwaan terhadap Putri Chandrawati. Diketahui dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir J pada Selasa 28 Desember, Elwi Daniel dihadirkan sebagai saksi meringankan untuk Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Febri mengklaim dakwaan Putri telah rontok, sehingga istri Sambo itu seharusnya dibebaskan dari hukumannya. Ia menyebut Putri tak ikut serta secara aktif dalam pembunuhan berencana Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, sehingga bisa dikatakan bahwa Putri sejak awal seharusnya tak ikut dipersangkakan seperti Verdi Sambo, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf. Hal ini disimpulkan Febri setelah mendengar kesaksian ahli pidana dari pihaknya Elwi Daniel dalam sidang di PN Jakarta Selatan pada Selasa 27 Desember. Menurut Febri, prinsip serupa juga disampaikan oleh para ahli pidana lain yang sempat diundang ke pengadilan. Putri pada saat penembakan Brigadir J mengaku hanya berdiam di kamar dan tak tahu apa yang terjadi. Sehingga berdasarkan fakta persidangan dan keterangan ahli, Febri menyimpulkan bahwa yang ditudingkan pada Putri terbukti telah rontok. Sementara itu, pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar menyaksikan adanya motif terkait pelecehan seksual dalam kasus pembunuhan Nofriansah Yosua Huta Barat. Abdul menilai terdakwa Verdi Sambo melakukan pembunuhan pada sang ajudan lantaran gelap mata. Ia diduga tak terima setelah mendengar pengakuan Putri Chandrawati yang diduga berbohong. Sebagaimana diketahui, Putri mengaku diruda paksa Brigadir J dan mengalami kekerasan dengan dibanting 3 kali. Insiden tersebut terjadi pada Kamis 7 Juli 2022. Insiden tersebut di Magelang, Jawa Tengah sehari sebelum kematian Brigadir J. Namun pengakuan ini diyakini hanya bualan, apalagi setelah muncul tes poligraf Putri dengan skor minus 25 yang mengindikasikan adanya kebohongan mutlak. Abdul pun menilai Verdi Sambo sebagai mantan Jenderal Bintang 2 langsung kalap begitu mendengar cerita Putri. Sayangnya ia tak melakukan konfirmasi maupun mencari kebenaran dengan menanyai Brigadir Yosua. Abdul menegaskan bahwa pembunuhan sudah terjadi sehingga para pelaku yang terlibat terbukti bersalah. Namun pencarian motif tersebut menjadi suatu hal krusial jika ingin menakar seberapa besar andil masing-masing pelaku dalam pembunuhan berencana tersebut. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 14 Desember lalu, jaksa penuntut umum membongkar hasil tes kebohongan para pelaku. Hal ini dapat disimpulkan bahwa ada motif lain yang dicurigai jaksa, namun tidak dapat terungkap di persidangan. Tadi ahli mengatakan kalau bicara soal pasal pembunuhan 338 atau 340 itu wajib secara aktif begitu ya. Jadi nggak bisa seseorang yang hanya kebetulan berada di tempat yang salah di waktu yang keliru begitu ya. Kebetulan berada di tempat dan waktu yang sama itu tiba-tiba juga dituduh sebagai pelaku. Itu jelas sekali. Tapi sebenarnya bukan hanya ahli yang kami hadirkan tadi yang mengatakan hal tersebut. Di beberapa ahli sebelumnya itu juga menegaskan tentang sifat aktif atau delik aktif dari pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana ini. Termasuk orang yang dituduh turut serta atau bersama-sama. Jadi tidak bisa hanya orang yang secara pasif misalnya tidak mencegah atau tidak menasihati suaminya. Ini yang dituduhkan ke Bu Putri kan. Dia dituduh pasal pembunuhan karena tidak mencegah atau tidak menasihati suaminya. Itu jelas-jelas perbuatan yang pasif. Dan kalau kita hubungkan dengan keterangan ahli tadi, kita hubungkan dengan fakta persidangan, sebenarnya bagian-bagian krusial, bagian-bagian penting dari dakwaan terhadap Bu Putri itu semakin banyak yang rontok lah. Kalau bisa kita bilang seperti itu. Apalagi ini persidangan kan sudah di penghujung. Bahkan kami mengatakan sejak awal seharusnya Bu Putri tidak didakwa pembunuhan atau pembunuhan berencana, termasuk juga penggunaan 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Itu soal aktif dan pasif.
Karena kita kan harus adil juga untuk memisahkan mana yang benar-benar pelaku material misalnya, atau pihak yang menggerakkan atau yang menyuruh, dan mana yang sebenarnya bukan pelaku. Jadi bukan karena kebetulan ada 2 orang atau 5 orang di tempat di TKP misalnya kemudian semuanya jadi tersangka. Bagaimana kalau 100 orang ada di sana? Apakah semuanya juga harus jadi tersangka? Padahal. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.